Nah, dok, terkait dengan tahun 2024 kemarin, saya dengar kan ada catlab yang sudah dipasang di sini. Betul. Nah, bisa diceritakan dok soal itu? Ya, jadi alhamdulillah di tahun 2023 kami mendapat kepercayaan untuk dibangun dan diberikan alat cath lab ya, yang digunakan bisa oleh dokter ahli saraf dan bisa oleh dokter ahli jantung. Nah, di 2023 kami menyiapkan SDM untuk disekolahkan, jadi dokter jantung dan dokter saraf kami sekolahkan sebagai syarat pembangunan SDM. Begitu pula dengan perawat-perawatnya. Jadi di 2024 kami sudah kedatangan alatnya dan sudah tersetting. Nah, jadi yang sekarang kami tunggu adalah kredensial dari BPJS. Nah, kami sudah berdiskusi sama BPJS. BPJS mengatakan bahwa karena cath lab merupakan alat canggih, jadi dia harus lewat izin dari pusat. Nah, kami sudah bersurat di BPJS itu sejak setelah selesai semua SDM dan alat itu di bulan Agustus atau September, saya lupa. 2024. Ya. Nah, cuma sampai sekarang ini baru dilakukan visitasi awal. Itu pun di bulan Januari, jadi hampir 4 bulan kami menunggu baru visitasi awal. Jadi belum sampai ke tingkat wilayah maupun tingkat pusat. Nah, jadi namun cath lab tersebut di 2024 sudah kita gunakan. Jadi sudah ada beberapa pasien umum yang digunakan, terutama itu untuk mengobati low back pain. Nah, itu sudah digunakan oleh dokter ahli saraf. Nah, jadi kenapa pasiennya dikit? Karena memang utilitas dan ini cost-nya ini besar sekali. Ongkos untuk menggunakan alat itu sangat besar. Jadi kisaran kelas 3 itu mungkin sekitar 25 jutaan dan kelas 1 bisa sampai hampir 37-38 juta, Pak. Nah, sehingga kenapa kami harus bekerja sama dengan BPJS, karena penyakit kan tidak mengenal kaya miskin. Jadi itu kita sudah cuman ya itulah saya bilang, kami hanya terkendala dengan lamanya proses kredensialnya. Nah itu. Tapi untuk alat dan SDM kami sudah siap dari tahun 2024. Ya, dan ini sudah melayani ya? Sudah melayani. Walaupun belum pasien BPJS, pasien umum. Jadi masih disebutkan angkanya dokter dalam 1 bulan bisa sampai berapa? Masih hampir sebulan satu pasien aja, Pak. Karena saking mungkin mahal. High cost ini. High cost. Kasihan pasien. Iya. Nah, saya dengar juga tahun 2004 kemarin kan ada kita punya layanan darah itu ya? OTD rumah sakit. Ya, betul. Nah, bisa diceritakan hal itu dong? Ya. OTD rumah sakit kami juga sudah siap di tahun 2024 pertengahan, karena ada beberapa tenaga yang harus kami SDM yang kami sekolahkan. Dan sekarang pun kami terkendala dengan kredensial juga dari BPJS. Nah, cuman untuk UTBS ini insya Allah bukan dalam waktu dekat sudah bisa kita operasikan. Pertama, kita membackup dari PMI kabupaten ya, yang sampai saat ini masih kesulitan untuk penyediaan darah, terutama untuk rumah sakit. Ya, perbaikin kurang enak lah kancingnya. Oh gitu. Oh iya. Oke. Nah, tadi dok, berarti kita untuk saat ini backup PMI kabupaten. Betul. Berarti dengan ada ini nanti kita sudah bisa mandiri ya. Iya. Dalam satu layanan itu bisa sampai berapa kapasitasnya? Sebenarnya kapasitasnya tergantung jumlah pemesanan, Pak. Dia berapapun. Cuman kalau saya tidak salah itu kita punya mesin pendingin untuk itu bisa sampai 100 kantung. 100 kantung. Iya. Berarti
dengan adanya UTD RSUD ini diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran tentang kekurangan darah gitu ya. Betul. Karena selama ini kan menjadi problem juga ini. Berarti dengan ada ini kan berarti sudah all in ada di RSUD. Jadi istilahnya begini, kalau dulu mungkin karena itu PMI Kabupaten sehingga tidak maksimal pencarian donor. Nah, dengan adanya di rumah sakit ini, nah ini kan sudah punya Kota Bau sendiri Pak. Nah itu kita harap bahwa kami lebih aktif untuk mencari donor dan sudah tersedia di sini gitu, dan langsung dimanfaatkan. Jadi nggak perlu artinya kalau yang mencari donor keluarga itu bisa berkurang Pak. Ya jadi gitu. Jadi kan kalau sekarang orang itu harus dari donor keluarga supaya dia bisa tersedia darahnya. Ini nanti kami akan bekerja sama dengan PMI dan dari PMI mungkin akan bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya seperti mungkin kepolisian, Pol PP dan lain-lain untuk rutin setiap bulan ada yang donor darah sehingga kita bisa punya stok yang banyak. Nah, Dok, sekarang kita menuju tahun 2025. Outlook 2025. Kira-kira dokter ini melihat gimana ini 2025 ini? Apakah ini cerah, suram atau gelap, gimana nih Dok? Ya, kalau saya sih orangnya positif dan optimis ya. Jadi saya selalu menganggap ke depan ini harus lebih cerah dari sebelumnya. Jadi apalagi dengan insya Allah pemerintahan yang baru ya. Pemerintahan baru dengan kita punya wali kota definitif yang baru. Jadi saya yakin bahwa rumah sakit tetap di backup penuh oleh wali kota baru karena beliau sebagai pemilik rumah sakit. Nah ke depan tren penyakit pasti tidak jauh berbeda dengan yang sekarang. Nah makanya kami di rumah sakit selalu menyediakan yang kira-kira belum ada itu apa gitu. Nah, jadi saya tahun 2025 ini pertama pengen sekali secepatnya diaktifkan cath lab tadi dan UTDRS, dan ini yang terbaru Pak yang buat saya mesin cuci darah. Nah ini melihat banyaknya pasien yang terkatung-katung di Siloam maupun harus dirujuk ke Makassar dan Kendari. Nah, alhamdulillah nih kemarin sudah tersetting semua. Jadi saya punya 4 mesin baru. 4 mesin baru, SDM sudah ada semua. Jadi ada dokter spesialisnya ada, dokter umumnya ada, perawat mahirnya juga sudah ada. Nah, jadi tinggal satu lagi, tinggal kami menunggu kredensial dari BPJS. Secara finansial untuk pendapatan rumah sakit itu anggaplah 1 mesin itu untuk 1 orang per hari itu bisa menghasilkan di atas 1 sampai 2 juta per hari. Nah, hitung saja kalau 30 hari. 30 hari kali 4. Belum lagi dikali 12 Pak. Jadi potensinya juga akan miliaran juga dari situ. Dan alhamdulillah kita sih untuk sekarang masih bekerja sama untuk 4 mesin dulu. Dari 10 mesin yang kita sudah perjanjiankan. Jadi kita masih disuplai 4 dulu sambil melihat gitu. Dan kemudian yang kita akan persiapkan lagi ini adalah untuk pengobatan kanker. Ya, pengobatan kanker. Jadi kita sudah ada SDM yang dilatih, dokter spesialis dan apoteker untuk yang bertanggung jawab pencampur obat kanker nanti. Nah, itu juga merupakan salah satu pelayanan yang istilahnya yang diprogramkan oleh Kementerian Kesehatan supaya agar para penderita kanker ini nggak usah jauh-jauh lagi keluar darah kita untuk pergi kemoterapi. Jadi bisa di kemoterapi di Kota Bogor. Untuk peralatannya, insya Allah mungkin medio antara Maret sampai bulan Agustus itu akan didatangkan safety cabinet untuk pencapur obatnya. Nah itu. Nah
moga-moga ini bisa menambah lagi layanan kami dan memperluas lagi cakupan masyarakat yang kita jangkau. Yang ketiga, itu kita akan kedatangan lagi CT scan yang 64 slice. Jadi yang lebih canggih dari yang kami punya sekarang. Yang kami punya sekarang cuma 16 slice. Nah, itu sangat berguna untuk semua. Kalau kemarin itu mungkin proses diagnostiknya itu mungkin masih ada hambatan sedikit, tapi sekarang dengan yang 64 slice dengan sekecil apapun itu sudah bisa kelihatan kelainan-kelainan yang ada di organ. Nah, ini kami dijanjikan untuk di dropping alat itu antara tadi trimester pertama atau trimester kedua tahun ini. Jadi begitu itu alat ada dan kami meminta kalau sudah ada keluar izin dari Bapeten, itu kita bisa langsung run. Jadi saya berharap sih untuk ke depan masyarakat lebih mempercayakan lagi ke RSUD Kota Bau, termasuk umpamanya pemeriksaan kesehatan MCU dari organisasi maupun kantor-kantor BUMN dan lain-lain, karena RSUD Bau sudah mampu untuk melaksanakan itu. Berbeda hampir 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Nah, jadi sekarang itu yang akan kita berusaha bangun, yang moga-moga nih bisa menyambut 2025 dengan lebih optimis. Ya. Jadi ini tambahan-tambahan baru ini setidaknya itu bisa menjadi sumber pendapatan baru lagi bagi RSUD ya. Betul. Nah, dengan semua ini, apakah ini sudah punya SDM yang bisa menggerakkan ini dok? Ya. Tadi misalnya CT scan dari 16 ke 64 dan ada hal-hal yang pengobatan kanker dan yang lain tadi. Gimana kita punya tenaga perawat dok? Ya, alhamdulillah untuk tenaga itu di 2024 itu dan sekarang awal 2025 itu sudah kami latih. Jadi itu bersumber anggaran dari pendapatan asli rumah sakit sendiri. Jadi sebelum kami membeli atau mendapatkan alat tersebut, memang dari Kementerian Kesehatan sudah mewanti-wanti untuk menyediakan SDM. Nah, jadi sampai sekarang itu kita sudah semua SDM sudah terpenuhi, tinggal alat. Berarti ini bantuan dari Kemenkes dok ya? Ya, karena memang Rumah Sakit Bau itu masuk dalam rujukan oleh Kementerian Kesehatan RI di bidang kanker, jantung, stroke, urologi, dan kesehatan ibu anak. Nah, namanya KJSU KIA. Gitu.